Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran para imam mujtahid atau ulama yang memiliki kredibilitas untuk berfatwa mampu memberikan corak yang berbeda dalam beragama Islam. Beberapa pendapat berbeda antara mereka yang sejatinya merupakan sunatullah bisa memberikan jalan yang lebih gampang dalam beragama, sehingga orang-orang bisa menjalankan syariat Islam dengan leluasa. Para imam mujtahid dalam Islam sebenarnya tidak hanya terdiri dari 4 mazhab saja, sebagaimana yang masyhur di Indonesia, namun banyak dan tidak terhitung jumlahnya, seperti mazhab Al-Laisi yang dinisbatkan kepada Imam Al-Lais bin Sa'ad, mazhab Al-Auzaili yang dinisbatkan kepada Imam Abu Amr Al-Zawzaili, mazhab Al-Zahiri yang dinisbatkan kepada tokoh yaitu Imam Abu Dawud Az-Zahiri. Hanya saja, dari sekian banyak mazhab yang bertahan dan tersebar dalam dunia Islam, hanyalah 4 mazhab yang sudah sangat populer, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Mazhab-mazhab lainnya sebagian besar telah hilang karena tidak ada ulama yang meneruskan dan melanjutkan pemikiran dan pendapat dari mazhab tersebut. Keberadaan 4 mazhab tersebut dengan segala pendapatnya yang berbeda-beda dalam Islam tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat atas hukum-hukum yang mereka sampaikan. Mereka mencatat dengan masing-masing mazhabnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang artinya, "Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lainnya di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawasan yang selalu siap mencatatnya." Al-Quran Surat Qaf ayat 17-18. Dalam ayat lain juga disebutkan yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua akan diminta pertanggungjawaban." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. 2 ayat tersebut menegaskan kepada kita semua bahwa semua perbuatan, tindakan dan juga ucapan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan kisah ketika para ulama imam mazhab disidang oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban atas pendapat-pendapatnya dalam mazhabnya. Ketika imam mazhab diminta pertanggungjawaban dalam kitab Al-Husnul Mustamir At-Tari, kitab kodifikasi dari nasihat-nasihat, kalam hikmah, hukum-hukum fikih dan lainnya yang diambil dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Satiri. Habib Salim As-Satiri mengutip perkataan Imam As-Sarji, "Suatu saat ia bermimpi ketika kiamat telah datang. Semua manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian terdengar suatu panggilan yang tertuju kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Panggilan itu tidak lain untuk meminta pertanggungjawaban atas perbedaan pendapat yang mereka sampaikan di dunia. Suatu saat Imam As-Sarji bermimpi ketika tidur bahwa kiamat telah datang dan manusia dikumpulkan di mahsyar. Kemudian terdengar suatu panggilan agar Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Ahmad, dan juga Abu Hanifah untuk berdiri. Ketika mereka berdiri, Allah berkata kepada mereka, 'Sungguh aku telah menurunkan satu agama Islam tanpa perbedaan. Namun kalian menjadikannya 4 agama dengan pendapat yang berbeda-beda. Lantas bagaimana ini?' Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian para imam mazhab yang 4 memohon izin kepada Allah agar ada satu dari mereka yang bisa menjadi wakil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian Allah memberikan izin. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal yang dipilih untuk menjawabnya. Karena dipilih,
Akhirnya Imam Ahmad menjawab bahwa mazhab yang mereka bawa tetap berujuk kepada Al-Quran dan hadis, dan sama sekali tidak menciptakan 4 agama melalui pendapat yang berbeda-beda. Imam Ahmad berkata, "Wahai Tuhanku, kami tidak membawa agama baru. Semua yang kami bawa merupakan berdasarkan pada kitabmu dan hadis nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW." Mendengar jawaban Imam Ahmad tersebut, tentu Allah menolak secara langsung, sebab jelas bahwa pendapat-pendapat dari keempat imam mazhab bahwa jelas memberikan dampak yang berbeda bagi umat Islam dan pengikutnya. Agama yang sejatinya satu ternyata bisa dijalani dengan 4 cara sesuai dengan mazhabnya. Kemudian Imam Ahmad bertanya kepada Allah perihal siapakah yang akan dijadikan saksi bahwa keberadaan 4 imam mazhab telah menjadikan agama Islam dengan 4 cara. Lantas Allah menjawab, Aku sendiri yang menyaksikan bahwa kalian telah menjadikan agama dengan 4 corak yang berbeda." Dengan cerdasnya, kemudian Imam Ahmad berkata, "Bagaimana mungkin ya Allah engkau menjadi saksi, padahal engkau adalah hakim atas kejadian ini. Engkau pun telah menjelaskan kepada nabimu bahwa hakim tidak sah dijadikan sebagai saksi." Mendengar jawaban tersebut, kemudian Allah menjawab, "Jika begitu, maka para malaikat yang akan menjadi saksi." Mendengar jawaban bahwa para malaikat yang akan dijadikan saksi dalam hal ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun berkata, "Ya Allah, bukankah para malaikat sudah menuduh dan mencurigai keberadaan kami di dunia sejak sebelum diciptakannya bapak kami, yaitu Nabi Adam alaihissalam? Sebagaimana engkau kabarkan di dalam Al-Quran yang artinya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu dan mensucikan namamu?" Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam hal ini, selama tuduhan dan kecurigaan itu ada, maka persaksiannya pun tidak bisa diterima, jawab Imam Ahmad. Mendengar jawaban tersebut, lantas Allah menyuruh para imam mazhab yang 4 untuk masuk ke dalam surga bersama semua pengikutnya. Artinya, Allah berfirman, "Berangkatlah kalian semua, sungguh aku telah tahu pada kalian dan orang-orang yang mengikuti kalian. Masuklah kalian semua ke dalam surga." Masya Allah, demikianlah kisah ulama 4 mazhab ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari kiamat, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Husnul Mustarim At-Tahari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mazhab berarti jalan yang dilalui atau yang dilewati. Umat Islam berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai serta melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalankan dan menjadikan sebagai pedoman. Dalam Islam sebenarnya terdapat 13 mazhab, namun yang populer hanya ada 4 mazhab saja. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi atau Hanifiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Dan negara-negara yang mengikuti antara lain adalah Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, Cina, Rusia, dan juga Afrika Barat. Lalu mazhab Maliki, mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau biasa disebut dengan Imam Malik.
Imam Malik dikenal sebagai perawi hadis, dikenal juga sebagai Al-Muwatta. Imam Malik lahir di Madinah dan negara-negara yang mengikutinya antara lain adalah Moskow, Al-Azhar, lalu Mesir, Sudan, Nigeria, dan juga Tunisia. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdul Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza, Palestina, dan memiliki darah keturunan dari suku Quraisy, yakni suku Nabi Muhammad SAW. Di antara muridnya yang dikenal antara lain adalah Imam Ahmad, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan negara-negara yang mengikutinya adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan juga Somalia. Imam Syafi'i itu dibesarkan oleh ibunya yang miskin. Beliau dikenal dengan kisahnya yang menulis di atas tulang karena tidak mempunyai uang untuk membeli kertas. Lalu yang terakhir adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Negara-negara yang mengikutinya adalah Arab Saudi, lalu Uni Emirat Arab, lalu Qatar. Beliau ini adalah murid dari Imam Syafi'i dan murid-muridnya dari Imam Hambali yang dikenal adalah Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, serta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.